berjuang bersama masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Seperti biasanya sebelum kita mulai proses belajar, Anda bisa tulis soalnya terlebih dahulu. Setelah Anda tulis soalnya, mari kita menganalisis menggunakan bolpen yang berbeda supaya lebih mudah untuk memahaminya atau mengingatnya. Kenapa? Karena kita menggunakan otak kanan. Dan sebelum kita bahas soal yang sudah saya tulis di papan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 13 sampai nomor 15. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di TOEFL, di Structure and Written Expression, di situ ada 40 soal. Jadi ada 40 soal, 15 soal itu disuruh mencari yang tepat untuk bla bla blanya. Titik-titiknya itu yang tepat yang mana, dan 25 soal ini disuruh mencari yang salah yang mana. Jadi 25 tambah 15 40 soal. Makanya di situ Anda harus tahu dulu. Jadi kita sudah bahas soal 1 sampai nomor 15. Dan setelah itu nanti setelah 15 soal ini kita akan menganalisis error analysisnya atau soal yang salah yang mana, 25 soal. Oke, untuk menyingkat waktu langsung kita bahas soal nomor 13. Many bugs possess defensive scent glands and emit disagreeable odors when bla bla bla. Perlu Bapak Ibu ketahui, ketika ada kata when di sini, ini harus diikuti dengan clause, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, when itu harus diikuti dengan clause. Lah, biasanya setelah when ini harus diikuti dengan subject, harus diikuti dengan verb. When harus diikuti subject, harus diikuti dengan verb. Nah, ini saya harus jelaskan secara urut, sistematis, supaya Bapak Ibu bisa memahami alur berpikirnya. Jadi when ini harus diikuti subject, harus diikuti verb. Lah, subject sama verb ini ada dua kemungkinan. Ada kalanya adalah bentuk aktif, ada bentuk pasif. Ada kalanya bentuk aktif, ada kalanya bentuk pasif. Lah, kalau aktif berarti ya seperti kalimat pada umumnya. Jadi subject verb. Kalau pasif nanti susunannya adalah harus ada to be plus verb 3. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Kita harus lihat dulu. Many bugs possess. Nah, jadi many bugs, banyak serangga itu memiliki defensive scent glands. Kita nggak tahu artinya nggak masalah, tapi minimal kita tahu kata defensive. Defensive itu apa? Memperlindungan. Nah, di sini ada possess. Di sini ada n. Berarti di sini apa? Paralel, possess sama emit. Disagreeable odors when. Lah, di sini subject verbnya di sini mesti subjeknya ini nanti pronounnya ini mesti kembali kepada bugs, serangga. Ya toh? Jadi kembalinya mesti ke serangga. Kalau bugs ini berarti kata gantinya adalah they. Nah, di sini katanya apa? Disturb. Jadi serangga itu nanti mengganggu atau diganggu. Nah, berarti di sini perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi di sini kan harus ada subjek atau verb. Nah, nanti ternyata di sini kita harus tahu di sini aktif atau pasif. Jadi serangganya itu mengganggu atau diganggu. Jadi setiap serangga itu mesti punya alat pelindungan diri. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi diri. Jadi lebah itu punya sengat. Kalau Anda tidak mengganggu, sengat itu tidak akan digunakan. Lah,
Berarti di sini ini harusnya diganggu ya. Jadi serangga itu diganggu. Nah, serangga itu ada diganggu. Berarti ini adalah bentuknya adalah bentuk pasif. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di sini memang harus diikuti subjek, harus diikuti verb. Tapi ada kalanya di sini mengalami proses yang disebut dengan proses reducing. Nah, ini mohon maaf, ini agak sedikit lama penjelasannya karena harus urut ya. Ini bentuk pasif yang berupa dilakukan teknik yang disebut dengan reducing. Reducing di sini harus verb ing jika aktif ya, dan verb 3 jika pasif. Nah, ini. Nah, di sini karena di sini adalah bentuk pasif teknik reducing, berarti harus bentuknya ketiga. Nah, jadi yang bentuk ketiga yang mana? Berarti when langsung diikuti disturb. Jawabannya adalah yang A. Kalau are disturb ini salah. Kenapa? Harusnya di sini harus ada subjek atau verb. Di sini subjeknya tidak ada. Makanya salah. Yang D ini salah ya. Yang D, are they disturbed ini salah. Kenapa salah? Karena di sini susunannya harus subjek, harus verb. Nah, di sini harus subjek, harus verb. Nah, sedangkan di sini verb dulu baru subjek. Ini salah. Kenapa salah di sini? Karena di sini bentuk pertanyaan. Pertanyaan harusnya bentuknya pernyataan. Lah, yang subjek verb ini adalah yang C. Tapi yang C di sini bentuknya adalah bentuk aktif. Bentuknya apa? Bentuknya aktif. Makanya salah. Kalau pasif harus to be plus verb 3. Pertanyaannya, supaya yang C ini benar ini harus bagaimana? Harusnya kalau yang C ini kalau pengen harusnya benar, itu harusnya when they are disturbed, ketika mereka diganggu. Kalau ada are-nya di sini, yang C itu benar. Tapi kalau ada are-nya, berarti yang benar adalah yang A sama D. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, karena di sini ada teknik reducing, maka di sini harus dibuang subjek sama they-nya, sama are-nya. Nah, subjek sama are-nya dibuang, makanya langsung disturb-nya ini adalah bentuk ketiga. Syaratnya apa? Syaratnya pronounce-nya they ini harus merujuk kepada subjek. Jadi pronounce they-nya harus merujuk kepada subjek. Pronounce-nya harus sama, harus seimbang. Kalau nggak seimbang, tidak bisa dilakukan proses yang disebut dengan proses reducing di sini. Mohon maaf, ini agak sedikit lama menjelaskannya. Saya harus menjelaskan secara urut karena ini prosesnya lama. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini Anda bisa lihat yang sudah punya buku, Anda bisa buka di chapter 28. Nah, di chapter 28 itu tentang klausa. Nah, di situ sudah saya bahas secara detail. Di situ ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Di situ sudah ada adjective clause, adverbial clause, noun clause. Nah, ada teknik yang disebut dengan teknik reducing, disebut dengan teknik omitting, dan disebut dengan teknik abridgment. Itu sudah lengkap di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, dan ini adalah implementasi dari teknik klausa. Jadi biasanya memang levelnya kalau sudah soal 1 sampai nomor 15 ini, soal nomor berapa? Nomor 11 sampai nomor 15 ini sulit. 1 sampai nomor 10 ini masih tengah-tengah, tapi kalau sudah 11 sampai nomor 15 ini sulit. Biasanya seperti itu. Soal nomor 16 itu mudah. Jadi 16. Lah, terus soal nomor 30 sampai nomor 40 itu sulit.
Nah, di situ ya. Jadi kalau di TOEFL biasanya seperti itu. Jadi ingat, kan ada 15 soal nih. 15 sama 25. Biasanya di 15 ini 1 sampai nomor 10 ini mudah. Tapi kalau sudah 11 sampai 15 ini agak sedikit sulit. 25. Lah, 25 soal error analysis atau yang nyari yang salah 25 ini biasanya soal nomor 30 sampai 40 ini sulit. 16 sampai 29 ini biasanya mudah. Nanti kita buktikan. Jadi ini jawabannya yang A. Tekniknya sudah mengalami disebut teknik reducing. Yang C itu tadi bisa benar. Ketika ini bentuknya pasif, ini harus ada R-nya. Nah, ya toh? Harus ada R-nya. Kalau ada R-nya bisa jadi benar. When they are disturbed. Ketika mereka itu diganggu. Dia mengeluarkan senjatanya ketika mereka itu diganggu. Lah, tapi karena sudah mengalami teknik reducing, they are-nya bisa dibuang. Syaratnya satu, bahwasanya pronounce sebagai subjek ini harus memiliki reference yang sama dengan subjeknya. Oke. Terus soal yang nomor 14. Hurricanes move with the large scale wind current bla 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 are embedded. Lah, Anda perlu tahu di sini ada dua verb. Ketika ada dua verb, ini biasanya berupa klausa. Nah, clause. Ketika ada dua verb berarti ada klausa. Kalau klausa di sini ada tiga kemungkinan. Ada kalanya adalah adjective clause, ada kalanya adalah adverbial clause, ada kalanya adalah noun clause. Jadi ada tiga. Satu adjective clause, adverbial clause atau noun clause. Lah, tergantung nanti posisinya di mana. Kalau posisinya menjelaskan noun, berarti adjective clause. Kalau posisinya di adverb, berarti adverbial clause. Kalau posisinya di noun, baik itu di subjek maupun di verb, itu berarti apa? Noun clause. Lah, di sini ada verb. Yang pertama adalah move, yang kedua adalah are embedded. Ini ada dua verb. Nah, di sini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah adjective clause. Adjective clause karena di sini untuk menjelaskan kata sebelumnya. Lah, adjective clause di sini. Lah, ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini di mana? Anda bisa lihat materi ini di bab 28. Lah, di bab 28 di situ sebagai adjective clause ada di situ apa? Nomor 301. Nah, halaman 301 di situ sebagai adjective clause sebagai object preposition. Jadi object preposition. Lah, untuk object preposition itu ada kalanya kalau orang itu adalah preposition plus whom, preposition plus whom ya, preposition plus whom. Kalau benda itu ada preposition plus which. Oke. Jadi object of preposition itu di halaman 301. Kalau orang itu preposition of whom, kalau benda itu adalah preposition of which. Lah, di sini preposition of that itu tidak ada. Makanya yang C ini salah. Lah, yang ini juga salah. Ini nggak ada prepositionnya, salah. Lah, di sini object of preposition. Kok ngerti object of preposition? Kenapa, Sir? Karena di sini ada subjeknya. Lah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya object of preposition itu ada dua, preposition of whom sama preposition of which. Berarti jawabannya adalah in which they are embedded. Gitu. They-nya kembali ke mana, Sir? They-nya ini kembali ke hurricanes. Oke, hurricane kembali ke hurricane, subjek utamanya.
Jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami? Oke. Terakhir, soal nomor 15. Bla bla bla, the earth's ice to melt. Ini ada koma. Nah, ini ada koma. Kalau ada koma di depan kalimat, ini pasti adalah ini adalah anak kalimat. Nah, ini anak kalimat ini. Ingat, pokoknya di depan kok ada komanya, berarti anak kalimat ini. Nah, kemudian kita harus lihat setelah koma ada verb atau bukan itu. Kalau ada verb di sini, setelah koma ada verb, seperti yang video sebelumnya saya bahas, ini berarti adalah apositif. Tapi di sini setelah koma tidak ada verbnya, berarti ini bukan apositif. Nah, terus kemudian the earth's oceans would rise. Nah, di sini the earth ocean would rise. Ini adalah apa? Past future. Nah, ini past future. Kalau kita bisa tahu setelah koma kok ada past future, berarti ini babnya apa? Conditional sentence. Anda harus tahu ini babnya conditional sentence. Nah, conditional sentence itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe 1, if simple present, simple future. If simple present, simple future. If-nya di depan harus ada komanya. Simple future. Yang kedua, ini tipe 1. Tipe kedua, if apa? Simple past, koma, simple past future. Oke. Yang ketiga, tipe ketiga, ini tipe kedua, tipe ketiga, if past perfect, koma, past future perfect. Past future perfect. Nah, ini tipe ketiga. Nah, kebetulan di sini simple past future ini kan ini would raise, ini adalah simple past future. Lah, simple past future. Lah, simple past future ini adalah harusnya pasangannya adalah simple past. Lah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui ini adalah bab conditional sentence. Di bab conditional sentence itu ada materi yang disebut dengan inversion. Nah, kalau di buku inversion itu di konsep belajar TOEFL dari nol, inversion itu ada di bab 27. Nah, inversion pada conditional sentence di situ halaman 263. Itu di tipe kedua itu ada dua pola. Ketika berupa ordinary, lah melt ini kan meleleh. Ini adalah berupa ordinary. Ordinary melt itu adalah artinya meleleh. Lah, rumusnya adalah word subject to verb 1. Nah, di sini word subject to verb 1. Ini adalah inversion yang berupa ordinary, rumusnya adalah word subject to verb 1. Itu ada di halaman 263. Lah, di sini berarti yang ini jawabannya yang mana? Yang B, where all the earth's ice, ini adalah subjeknya, diikuti dengan to verb 1. Nah, berarti word subject to verb 1. Ini yang berupa ordinary. Ordinary maksudnya apa? Ordinary ini maksudnya adalah apabila verbnya di sini adalah verbnya melt. Bentuk aslinya bagaimana, sir? Nah, ini bentuk aslinya kalau tidak diinversi, ini adalah if all the earth's ice melted. Nah, ini bentuk aslinya adalah if all the earth's ice melted,
the Earth's ocean would rise by about 200 feet. Nah, ini bentuk aslinya gini. Tapi karena sudah mengalami inversi, inversi if-nya dibuang, lah rumusnya adalah were subject plus to verb 1. Jadi kalimatnya jadi were all the earth's ice to melt. Nah, seperti itu. Ini di bab 27. Di bab 27 dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Maka saran saya, sebelum Anda menonton seluruh video pembahasan saya yang ada di YouTube, ini sangat bermanfaat kalau bagi Anda yang sudah levelnya intermediate advance. Tapi kalau masih intermediate beginner, menengah ke bawah, saran saya Anda sudah mempelajari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini akan mengajarkan mengupgrade kemampuan Anda dari basic ke advance. Nah, ini nanti Anda harus temani dengan buku Vocabulary TOEFL. Kenapa? Untuk mengerjakan TOEFL, Anda basic bahasa Inggrisnya minimal kosakatanya Anda harus 70% Anda mengetahui. Kalau 30% nggak mengetahui nggak apa-apa, tapi minimal 70%. Ketik ini nanti menemani yang konsep belajar TOEFL dari nol. Setelah itu Anda belajar listening TOEFL dari nol. Ketika Anda sudah menguasai seluruh materi bahasa Inggris, nanti ketika dibawa ke listening itu akan semakin mudah. Dan informasinya adalah ini ada penawaran khusus bagi Anda yang membeli konsep belajar TOEFL dari nol plus belajar listening TOEFL dari nol. Saya kasih buku Vocabulary TOEFL dari nol, buku plus e-course-nya. Perlu Bapak Ibu ketahui, di buku-buku Rumah Cerdas Bahasa Inggris semuanya ada e-course-nya. Kenapa kok harus dibentuk e-course? Karena dengan e-course Anda bisa belajar dimanapun Anda belajar. Cara belajarnya bagaimana? Buka materinya. Setelah Anda buka materinya, Anda buka bukunya. Anda belajar teknik-tekniknya dulu, belajar materinya dulu. Setelah Anda belajar materinya, Anda kerjakan soalnya. Setelah Anda kerjakan soalnya, Anda tonton pembahasannya. Di situ ada video pembahasannya. Kenapa? Karena saya tidak ingin Anda beli buku TOEFL hanya ditumpuk saja. Biasanya ditaruh di rak, tidak dipelajari. Makanya saya punya terobosan bagaimana Anda beli buku TOEFL dan Anda pelajari. Karena kebanyakan beli buku TOEFL terus hanya di rak saja karena nggak tahu cara belajarnya. Lah, kebanyakan orang yang belajar TOEFL asumsinya mereka sudah levelnya advance. Padahal Anda kepepet, Anda nggak bisa bahasa Inggris tapi disuruh perusahaan atau lanjut studi. Lah, disuruh lanjut studi, tiba-tiba di situ syaratnya TOEFL. Anda beli buku TOEFL dan buku TOEFL-nya hanya di rak saja. Semoga materi ini bisa bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Dan dalam video kali ini saya ditemani sama tim saya di sini belajar sambil ngomong ya. Mohon maaf, ini saya belajar sambil ngomong. Kadang ketika Anda menonton video saya ada suara anak kecil karena saya ngajar kepada Anda di channel ini sambil ngomong. Di sini saya ditemani geng saya nih. Ayo kenalan dulu ya, ini ya. Ditemani ya. Oh, ini namanya Alba. Dan satunya kakak sini. Ini. Ini namanya Abab dan ini yang ini adalah ya, kenalan semuanya. Yeah. Okay, say hello to everybody. Thank you everybody. Bye. Goodbye. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.